Di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba mulai menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan hikmat, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus seluruhnya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal dan akhir, berikan terang sehingga semua kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, bila mereka bisa percaya. Yang sudah percaya bila tunduk pada firman, menjadi pelaku dan perangkat firman, sehingga pada akhirnya segala sesuatu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan setan di dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membahas Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Khotbah ini panjangnya bukan main. Kalau saya jadikan satu khotbah bisa 3 jam nanti. Jadi saya pecah menjadi 2, saudara ya. Hari ini session yang pertama, dilanjutkan minggu depan session yang kedua. Dan saya menganggap khotbah ini luar biasa penting karena ayat-ayat yang akan kita baca ini luar biasa banyaknya disalah mengerti, diartikan secara hurufiah sehingga tidak karu-karuan. Bukan hanya oleh orang-orang kafir yang menyerang ajaran Kristen, tapi juga oleh orang-orang Kristennya sendiri yang tidak pernah belajar dengan baik. Saudara, karena itu perhatikan baik-baik penafsirannya karena ini luar biasa pentingnya. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikan pada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Sering dengarkan kata-kata ini ya, kasihlah musuh, tempelin kanan, berikan kiri. Dan ini membuat kita itu seringkali diejek oleh orang-orang Islam dan sebagainya. Tapi saudara, apa sebetulnya artinya? Ya, tampar kanan, berikan kiri memang diartikan hurufiah. Tempelin kanan, berikan kiri. Hanya orang gila yang melakukan hal seperti itu, saudara. Bodohnya setengah mati kalau lakukan seperti itu. Saudara, mari kita bahas pertama ya, kasihlah musuhmu. Kita baca sekali lagi ayat 27 dan ayat 35. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Saudara, dengan memberikan, ini yang pertama ya, dengan memberikan perintah ini, Yesus bukannya menentang perjanjian lama, tapi dia menentang penafsiran para ahli Taurat tentang perjanjian lama. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saudara, kalau kita melihat bagian paralel dari Lukas 6 ayat 27,
Itu ada dalam Matius pasal 5 ayat 4345, ayat 4344. Maka kelihatannya di sana dalam terjemahan LAI atau terjemahan kita ya Indonesia, kelihatannya Yesus itu menentang firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kan terjemahannya seperti ini, Matius 5 4344. Kamu telah mendengar firman berarti PL ya, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saya tanya, saudara, di mana PL ada ayat seperti ini? Kasihlah musuhmu ada, tapi kasihlah sesama manusia ada, tapi bencilah musuhmu ada? Tidak pernah ada, saudara. Tapi mengapa dia berkata kamu telah mendengar firman, seakan-akan itu ayat PL? Nah, ini ayatnya terjemahnya salah, saudara. Ya, ini perlu sangat diwaspadai. Jadi saudara, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu, ayat 44. Tetapi aku berkata padamu. Jadi dia mengambil kontrasnya. Firman bilang begitu, aku berkata lain, ya. Aku berkata padamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudara, penggunaan kata firman yang selalu dalam bahasa Indonesia menunjuk pada kata-kata Allah, menunjukkan bahwa seolah-olah Yesus menentang perjanjian lama. Karena perlu diketahui ya, terjemahan LAI dalam Matius 5 ayat 43 itu terjemahan yang salah. Dan ini berurutan keluar terus di dalam sepanjang Matius 5 mulai ayat 21 sampai dengan 48 keluar berulang-ulang. Keluar dalam Matius 5 21, 27, 31, 33 dan 38. Lalu ayat 43 ini. Kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar, terus keluar seperti itu, dan itu semua salah. Dan itu perlu saya canangkan kalau saya membaca Matius 5. Dan saya berikan terjemahan dari NIV di bawah ini. Saya langsung baca ke Indonesianya. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Dan dikatakan kamu telah mendengar firman ya. You have heard that it was said. Bukan dikatakan firman. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Tuhan? Tidak bilang ayatnya. Ya. Kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Jadi dalam NIV diterjemahkan dikatakan. Kalau saudara menggunakan kitab bahasa Inggris yang lain juga sama saja. Karena kata-kata ini memang tidak menunjuk pada kata-kata Allah dalam perjanjian lama, tapi menunjuk pada kata-kata atau penafsiran para ahli Taurat tentang perjanjian lama. Jadi Yesus tidak pernah nabrak firman, saudara. Dia datang menggenapi firman. Dia tidak datang nabrak firman Tuhan, itu tidak mungkin. Yang ditabrak adalah penafsiran ahli Taurat tentang perjanjian lama. Ingat baik-baik ya. Memang saudara, dalam perjanjian lama tidak ada firman yang menyuruh mengasihi sama dan membenci musuh. Itu merupakan pengajaran atau penafsiran dari para ahli Taurat. Jadi Yesus bukan menentang perjanjian lama, tapi menentang penafsiran atau pengajaran para ahli Taurat tentang perjanjian lama. Jadi dalam Matius 5 ayat-ayat itu semua nanti akan muncul lagi ayat yang lain. Selalu ingat, kamu telah mendengar firman, itu semua salah terjemahan. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, maksudnya dikatakan oleh para ahli Taurat. Kalau saudara, nomor 2, apakah perintah ini menunjukkan kesalahan kekristenan atau sebaliknya justru menunjukkan benarnya kekristenan? Saudara, perintah mengasihi musuh ini sering menyebabkan kekristenan diserang, diejek oleh orang-orang beragama lain, khususnya Islam ya, karena dianggap tidak masuk akal dan sebagainya. Saya ingat memberikan kesaksian waktu dia ditangkap dan sebagainya, itu dia ditanya, dia ditempelin ya, ditempelin lalu ditanya, apa benar orang Kristen kalau ditempelin kanan beri kanan kiri? Benar, dikasihkan lagi yang satunya, tempelin lagi dia. Saya pikir dia bodoh, dan yang ngecek juga ngawur. Dia menafsirkan tidak karu-karuan juga justru nih ya, tapi ya maklum dia tidak ngerti tentang kitab suci karena ya itu masih baru sama sekali dia. Saudara, tentang kasihlah musuh ini, penafsir Adam Clarke ini berkata demikian. Ini adalah perintah yang paling mulia atau luhur yang pernah diberikan kepada manusia. Agama yang salah atau palsu tidak berani memberikan perintah seperti ini, karena tanpa pengaruh supranatural itu pasti tidak akan bisa dipraktekkan untuk selama-lamanya. Dengan pengaruh supranatural saja tidak gampang, saudara ya. Saudara bisa mempraktekkan ini, mengasihi musuh? Jujur saja saya tidak bisa, saudara. Tidak, musuh saja suka ngasih loh. Dek jalan saja orang sih bencet, dek embong sing nek parkir sakar PDW, motong sakar PDW dan pakai kudu ngamuk kok. Kok lagi yang betul-betul musuh itu
Mengasihi itu sesuatu yang luar biasa. Tapi saya tahu bahwa orang-orang Kristen yang betul-betul saleh itu mampu melakukan hal seperti itu. Ada yang memang melakukan seperti itu. Stefanus jelas salah satu di antaranya, dirajam batu. Dia berdoa pada saat terakhir, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia mendoakan musuh, dia mengasihi musuh. Ya, jadi memang bisa orang-orang tertentu. Mungkin saudara yang bisa, tapi jelas saudara, kalau saudara bisa, bukan saudara yang bisa. Ada pengaruh supranatural, ada pekerjaan Roh Kudus tanpa mana saya tidak percaya ada siapapun bisa lakukan. Dan ini sebetulnya menunjukkan Kristen memang suatu agama yang supranatural. Kan saudara, poin kedua, perwujudan kasih terhadap musuh. Kasih terhadap musuh ini bukan hanya berupa kasih di dalam hati kita ya, tapi harus ada wujud lahiriahnya, yaitu pertama, berbuat baik kepada mereka. Saudara, mari kita lihat ayat 27, khususnya perhatikan bagian B-nya ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu. Karena wujudnya apa? Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara ingat ya, Yesus bukannya berkata jangan benci musuhmu. Jangan benci sudah suka. Tapi dia mengatakan yang lebih suka lagi, kasihilah musuhmu. Sejalan dengan itu, Yesus bukannya berkata jangan berbuat jahat kepada mereka. Itu sudah suka. Dia mengatakan yang lebih suka lagi, berbuatlah baik kepada mereka. Karena saudara, tidak cukup kalau kita sekedar tidak berbuat jahat terhadap musuh kita. Kita harus berbuat baik kepadanya. Saya bayangkan saudara, dari hukum satu ini, dosa kita berapa banyaknya? Pernah ngitung dosa saudara? Dari satu hukum ini saja, wah. Berapa kali saya mau hidup ngamuk sama orang, benci sama orang, sampai ngeliat pojok hidungnya saja jeruk, wah, sudah muntah duluan. Kok ngerasa lo berbuat baik untuk tak saat batu kok? Berapa kali? Kita tidak mungkin melanggar hukum ini. Kalau mau melanggar, saudara bukan manusia, sudah malaikat. Karena sudah setiap kita tuh butuh Kristus sebagai juru selamat. Karena hukum-hukum Tuhan terlalu tinggi bagi kita. Dan setiap saat kita melanggar, kalau tidak yang ini dan sana, kebobolan tiap hari banyak-banyaknya, tanpa juru selamat, pastilah kita masuk neraka. Yesus sendiri bukan hanya mengajarkan ajaran ini, tapi dia sendiri mempraktekkan perintah untuk mengasihi musuh dan berbuat baik baginya. Khususnya saudara, pada waktu dia mau menjadi manusia, menderita, mati di salib untuk dosa kita yang adalah musuhnya. Semua kita orang berdosa, dan dengan dosa itu kita menjadi musuh dari Allah. Tapi dia mau berbuat baik, dan berbuat baik dengan tingkatan yang tertinggi, menjadi manusia, menderita luar biasa sampai mati untuk menyelamatkan kita yang adalah musuhnya. Itu jelas praktek kasih kepada musuh yang tertinggi yang dia lakukan. Saudara, saya akan berikan beberapa penafsir ya. Leon Morris berkata demikian, tidak cukup untuk menahan diri dari tindakan-tindakan bermusuhan. Ia harus berbuat baik kepada mereka yang membencinya. Jadi saudara, kalau saudara melihat orang yang projengkel ya, tahan bu sampai aku misui, bu sampai aku gepui, cuma nahan, saudara belum mentaati hukum ini. Ya masih lebih lumayan daripada betul-betul saudara temin. Tapi hanya menahan belum cukup. Itu cuma netral. Diminta positif, berbuatlah baik, kasihilah, bukan cuma jangan benci. William Barclay berkata demikian. Kata yang digunakan di sini adalah agapan. Agapan menggambarkan perasaan baik yang aktif terhadap orang lain. Itu berarti bahwa tak peduli apa yang dilakukan oleh orang itu terhadap kita, kita tidak pernah mengizinkan diri kita untuk menginginkan apapun kecuali kebaikan yang tertinggi bagi dia. Dan kita secara sengaja dan dengan tujuan atau maksud yang tetap akan berbuat baik kepadanya. Kita tidak bisa mengasihi musuh kita seperti kita mengasihi orang yang terdekat dan terkasih. Tetapi kita dapat mengusahakan bahwa tak peduli apa yang seseorang lakukan terhadap kita, bahkan jika ia menghina, menyakiti, dan melukai kita,
kita tidak akan mengusahakan apapun kecuali kebaikan yang tertinggi baginya. Bisa jalankan? Wah, ini betul-betul rasanya hukum yang mesin dua anak itu ya, di luar jangkauan kita. Kalau saya tidak kepingin munafik, saya mau jujur saja, maka terus terang bagi saya sendiri ini rasanya tingginya luar biasa. Adam Clarke berkata demikian, pembalasan dari mereka yang tidak mendengarkan pada nafsu atau perasaan mereka sendiri, tetapi kepada Kristus, terdiri dari melakukan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan yang mereka terima. Jadi balasnya, orang jahat, balasnya, jahatnya berapa? Kebaikannya lebih banyak. Siapa sih bisa? Dia ngeplaki saudara 5 kali, serang balas nasi itak 7 kali. Wah, contohnya mau kira-kira seperti gitu ya. Nasi itak sekali kan tumplek dari muka itu bisa saya. Tapi ngasih sungguh-sungguh, wah, dia ngeplaki saya kok. Saya juga ngasih itak. Tapi saudara, inilah firman Tuhan. Dan apakah saya bisa melakukan atau tidak bisa melakukan? Saya bukan mengajarkan apa yang saya bisa lakukan. Saya mengajarkan apa yang Tuhan memang perintahkan untuk diajarkan. Seringkali orang kalau ngomong seperti ini, lah, kamu belum bisa jalankan kok ngajarkan. Kalau saya hanya mengajarkan apa yang saya bisa jalankan, sedikit sekali yang saya bisa lakukan, bisa ajarkan. Karena 10% dari firman Tuhan saya tidak bisa jalankan. 10% saja tidak bisa saya kira. Mau 100%, tunggu saya di surga. Lah kalau saya cuma bisa ngajarkan yang bisa saya lakukan, ya 10% itu tidak lucu lah. Jadi kalau saya tidak bisa mengajarkan, tidak bisa menjalankan kasih musuh, lalu saya suruh ngajar bencilah musuh begitu. Jadi pengajar sesat. Jadi sudah tidak betul, saya belum bisa melaksanakan. Saya tetap mengajarkan sebagaimana Tuhan menyuruhnya. Jadi saya bisa mengatakan do as I say. Saya tidak bisa mengatakan do as I do, karena saya belum melakukan. Saya lakukan ini kapan? Sudah ada poin kedua, mendoakan mereka atau memintakan berkat untuk mereka. Ini wujud kedua dari tindakan kasih kepada musuh ya. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Laki-laki saudara, sama sukanya dengan yang tadi ya. Sudah poin ayat, pada waktu mendoakan musuh perlu dicamkan bahwa kita harus berdoa demi dia, bukan demi kita sendiri. Kalau kita misalnya di kantor katakanlah ya, punya teman sekerja atau di sekolah teman sekolah yang waduh magelnya luar biasa, jengkel ndak karu-karuan ya, kita mungkin akan berdoa supaya dia bertobat. Wah, tobatnya dia. Tapi saudara, motivasinya apa? Motivasinya dia tobat, dia jadi orang yang genah-genah, baik-baik, dia tidak mengenal saya lagi. Loh ini apa hukum kasih, saudara? Ini kasih diri sendiri. Ini berdoa kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, tapi sebenarnya demi dia sendiri, itu tidak bisa, saudara. Jadi saudara, ini doa yang dilandasi oleh egoisme, bukan oleh kasih. Tentu bukan doa seperti ini yang Yesus maksudkan. Kita harus betul-betul berdoa demi orang yang menjengkelkan itu, demi musuh itu sendiri. Poin B saudara, ini juga dipraktekkan oleh Yesus sendiri di kayu salib, Lukas 23-34, dan oleh Stefanus pada waktu dirajam, Kisah 7 ayat 60, dan oleh Paulus 1 Korintus 4 12-13. Coba kita baca ayatnya ya. Lukas 23-34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan sebagainya. Lalu Kisah 7 ayat 60, sambil berlutut, ya Stefanus ya, berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggal ia. 1 Korintus 4 12-13, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya saudara, kalau Yesus lakukan itu, okelah dia Allah dan manusia mau dikatakan. Tapi kita kan bukan Allah dan manusia. Tapi saudara, Stefanus dan Paulus ini orang biasa. Mereka bisa lakukan. Jadi saudara, tentu ada yang bisa lakukan. Cuma memang terus terang dibutuhkan kerohanian tingkat
sangat-sangat tinggi untuk bisa melakukan hal ini. Karena perwujudan ketiga, saudara, dari kasih pada musuh, tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita. Tidak membalas sudah suka, saudara ya. Mari kita baca ayat 29-30. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sudah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang ayat 29-30 ya. Pertama, poin A, dalam bagian paralelnya, dalam Matius pasal 5 ayat 38-39, bagian ini didahului dengan kata-kata mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saya akan bacakan Matius 5, 38-39. Kamu telah mendengar firman, ingat ya, kata firman ini salah lagi ya, ini sama seperti tadi ya, nah, tidak usah diulangi. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi ini yang mendahului. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dalam hukum Taurat memang ada hukum seperti ini ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya berikan ayat-ayatnya ya. Imamat 24 ayat 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Keluaran 21, 23, 25. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mati ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Saudara, tapi apa artinya hukum-hukum ini dalam Taurat? Apakah ini untuk balas dendam pribadi? Sama sekali tidak, saudara. Hukum-hukum ini ada dalam Taurat, mata ganti mata, tetapi bukan sama sekali tujuannya untuk balas dendam pribadi. Seakan-akan kalau ada orang mukul saya, mata saya bengkak satu, saya boleh balas pukul dia bengkak satu. Nek banter ke banter bengkak dua, dia boleh balas lagi saya. Apa begitu? Tidak ada, saudara. Saya bacok orang tangannya putus, dia boleh balas bacok tangan putus. Tidak. Ini bukan ayat untuk balas dendam pribadi. Karena apa? Konteks dari semua ayat ini adalah konteks pengadilan, bukan urusan pribadi, tapi konteks pengadilan. Artinya pengadilan mesti menjatuhkan hukuman yang adil kalau ada satu orang mencederai orang yang lain. Itu artinya. Saya berikan satu contoh yang paling menyorot ya, ayat yang terakhir ya, Ulangan 19 ayat 21. Karena saya baca di dalam konteksnya, maka saya akan melihat ini memang konteks pengadilan. Saya bacakan Ulangan 19 itu, yang kita perhatikan ayat 21, tetapi saya baca mulai ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu harus berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu, maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku. Nah sekarang ayat yang kita persoalkan, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jelas konteksnya konteks pengadilan, dan karena itu harus diterapkan dalam pengadilan, bukan dalam balas dendam pribadi. Tapi saudara, para ahli Taurat dalam mengajarkan firman ini, mereka menafsirkan ini sebagai balas dendam pribadi. Nah saudara, ini yang dikoreksi oleh Yesus. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan oleh pengajar ahli Taurat begini. Tapi aku berkata padamu, dia mengoreksi. Ya, jadi saudara, Yesus bukan menabrak BL, tapi menabrak penafsiran ahli Taurat tentang perjanjian lama.
Saudara, Albert Barnes memberikan komentar seperti ini. Di tempat-tempat ini, maksudnya 3 ayat tadi ya, yang ada mata ganti mata dan sebagainya, itu diberikan sebagai peraturan untuk mengatur keputusan dari hakim. Tetapi orang-orang Yahudi bukannya membatasi hal itu bagi hakim, melainkan memperluasnya untuk tingkah laku pribadi dan membuatnya sebagai peraturan untuk membalas dendam. Jadi saudara, ahli-ahli Taurat ini ngawur semua tafsirannya. Ini yang dikoreksi oleh Yesus. Calvin mengatakan demikian. Di sini kejadian yang lain, di sini kesalahan yang lain dikoreksi. Allah telah memerintahkan melalui hukumnya, Imamat 24 ayat 20, bahwa hakim harus menghukum mereka yang telah melukai dengan membuat mereka merasakan sama banyaknya dengan apa yang mereka timbulkan. Akibatnya adalah bahwa setiap orang menggunakan ini sebagai alasan dasar untuk melakukan pembalasan dendam pribadi. Mereka mengira bahwa mereka tidak melakukan hal yang salah asalkan mereka tidak menyerang lebih dulu, tapi hanya membalas secara sama pada waktu mereka dilukai atau disakiti. Sebaliknya, Kristus memberitahu mereka bahwa sekalipun hakim dipercaya untuk membela masyarakat. Bentar, ini ada kata yang saya salah tulis. Untuk membela masyarakat dan diberi otoritas untuk mengekang orang jahat dan menekan kekerasan atau kekejaman mereka. Tetapi merupakan kewajiban dari setiap orang jahat untuk menanggung dengan sabar tindakan menyakitkan yang ia terima. Nah, jadi saudara, Kristus meralat gitu ya, ajaran yang salah tidak bisa. Ini urusan cuma hakim. Kalau pribadi berlaku apa yang Yesus lakukan, orang terpilih kanan berikan kiri, orang berbuat jahat kita balas dengan perbuatan baik dan sebagainya. Lalu saudara, di Martin Lloyd Jones juga mengatakan demikian. Hal yang terpenting adalah bahwa undang-undang ini tidak diberikan pada individu, tetapi oleh hakim-hakim yang bertanggung jawab untuk hukum dan tata tertib di antara individu-individu. Jadi saudara, hati-hati ya, orang pakai ayat itu sangat banyak ya. Pakai ayat tapi karena tidak lihat konteksnya, penafsirannya ngawur, tidak karu-karuan. Seperti ayat mata ganti mata diterapkan oleh ahli Taurat, boleh balas dendam pribadi. Padahal semua ayat seperti itu konteksnya adalah konteks pengadilan. Menerapkan seperti ini, gunakan ayat kelihatannya, tapi itu bukan ajaran yang alkitabiah, karena penafsirannya salah. Tidak semua orang gunakan ayat lalu bisa dianggap sebagai ajaran yang alkitabiah. Yang sesat-sesat pun, saksi Yehova, kayak Masih Advent hari ke-7, Mormon dan sebagainya, mereka juga gunakan ayat. Tetapi saudara, ayat-ayatnya mereka tafsirkan tidak karu-karuan, sehingga akhirnya menjadi ajaran yang betul-betul ajaran yang karu-karuan juga. Ya, jadi jangan percaya hanya pakai ayat lalu pasti benar, tergantung penafsirannya benar atau tidak. Karena poin bisa. Dalam bagian paralelnya, dalam Matius 5:39 juga ada tambahan kata-kata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini berlaku hanya dalam hubungan pribadi. Martin Lloyd Jones sudah mengatakan bahwa seseorang bernama Count Tolstoy yang menafsirkan ayat secara ekstrim dengan mengatakan bahwa suatu negara tidak boleh punya polisi, tentara, hakim maupun pengadilan, karena semua ini berarti melawan kejahatan. Padahal Yesus bilang jahat tak boleh dilawan kok. Lah buat apa polisi, tentara, hakim, pengadilan? Tidak boleh semua. Itu tidak Kristiani kata dia. Kesalahan orang ini adalah bahwa dia menerapkan ayat ini dalam hubungan antar bangsa atau negara, dan juga dalam hubungan pejabat pemerintah dengan warga negara. Pada saudara, ini mestinya hanya dalam urusan pribadi. Martin Lloyd Jones sudah berkata demikian, ayat ini yang menyangkut individu Kristen dan tidak orang lain berlaku baginya hanya dalam hubungan pribadinya, dan bukan dalam hubungannya sebagai seorang warga negara dari negaranya. Jadi saudara, sebagai orang warga negara, kalau misalnya di daerah perumahan saudara atau kampung saudara ada maling ditangkap, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, harus dilepaskan, begitu saja. Begitu. Rampok ditangkap, pemerkosa ditangkap, dilepaskan begitu saja? Tentu tidak, saudara. Kita serahkan polisi boleh? Boleh. Harus. Tidak boleh, tidak. Jadi pribadi tidak boleh balas dendam, tapi negara menghukum. Itu punya wewenang negaranya. Ayat yang lain ada, Roma pasal 13 dan sebagainya. Martin Lloyd Jones berkata demikian, mereka yang mendasarkan sikap cinta damai atau anti perang pada teks ini, apakah sikap cinta damai atau anti perang itu benar atau salah, saya tidak mempersoalkannya.
bersalah tentang jenis kesesatan. Jadi pokoknya kalau berdasarkan ayat ini, cinta damai, anti perang, diserang pun diam saja. Orang ini berkata bahwa pandangan seperti itu pandangan yang bersalah terhadap sejenis kesesatan. Itu penafsiran yang sama sekali ngawur, saudara. Kalau karena ayat ini, lalu tidak boleh perang. Dan saya tahu saksi Yehova menafsirkan seperti itu. Mereka mutlak tidak setuju perang. Jadi seandainya Indonesia diserang, mereka diam saja. Mereka sudah jadi tentara, 1000% mereka tidak mau. Kalau kita bagaimana? Boleh jadi tentara? Boleh. Boleh bunuh musuh? Boleh. Selama perangnya kita tidak salah. Kalau perangnya itu kita yang mengagresi, itu lain ceritanya, saudara. Tapi kalau kita diagresi, kita diserang, ingat ya, kalau karena mengasihi musuh kita lalu mesti diam saja, pikirkan bahwa musuh itu akan menyerang, bunuh orang, perkosai orang, dan sebagainya. Kita diam saja, membiarkan semua itu, tidak dosa. Konyol sekali, saudara ya. Contoh membandingkan Roma 12 ayat 17-21 yang berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dia bandingkan teks ini Roma 12 ya, dibandingkan dengan Roma 13 ayat 4, dekat sekali jaraknya ya, yang berbunyi, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Yang teks tadi Roma 12 itu hubungan pribadi, nggak boleh balas kejahatan dan kejahatan. Tapi Roma 13, pemerintah dengan warga negara, boleh lapor polisi, pemerintah jatuhkan hukuman, tentu boleh. Itu haknya pemerintah, itu wewenangnya. Contoh bandingkan dua teks ini, dan dia lalu memberikan komentar sebagai berikut. Maka adalah lebih baik untuk memandang bagian akhir dari Roma 12 dan bagian awal dari Roma 13 sebagai saling melengkapi. Anggota-anggota dari masyarakat yang baru dari Allah bisa merupakan pribadi maupun pejabat pemerintah. Dalam peranan yang pertama, pribadi, kita tidak pernah boleh membalas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya memberkati penganiaya kita, pasal 12 ayat 14, melayani musuh kita, pasal 12 ayat 20, dan berusaha mengalahkan kejahatan kebaikan, pasal 12 ayat 21. Tapi dalam peranan yang terakhir, sebagai pejabat pemerintah atau pengadilan sebagainya, jika kita dipanggil oleh Allah untuk melayani sebagai polisi atau pejabat negara atau hakim, kita adalah agen Allah dalam menghukum pelaku kejahatan. Memang benar, pembalasan dan murka adalah milik Allah, tapi salah satu cara yang dia pakai untuk melaksanakan penghakimannya terhadap pelaku kejahatan sekarang ini adalah melalui pemerintah. Memberi tempat kepada murka Allah, pasal 12 ayat 19, berarti mengizinkan pemerintah untuk menjadi agen kemurkaan untuk membawa hukuman kepada pelaku kejahatan. Ini pasal 13 ayat 4. Jadi saudara, ayat 29 tidak boleh diartikan bahwa suatu negara tidak boleh punya polisi, hakim, pengadilan, dan sebagainya. Konsekuensinya saudara, sebagai orang Kristen, kita jelas melaporkan orang yang menampar atau memukul atau menganiaya kita ke polisi atau mengajukannya ke pengadilan. Kalau tidak, apa gunanya polisi, hakim, dan pengadilan itu? Balas dendam pribadi, tidak boleh. Tapi laporkan kepada polisi, itu jelas adalah sesuatu yang boleh. Tangkap copet, tangkap rampok, dan sebagainya, laporkan polisi, serahkan kepada polisi, jelas itu adalah sesuatu yang boleh. Justru kalau copet ditangkap, dilepaskan, maling tangkap, dilepaskan, rampok tangkap, dilepaskan, dan pemerkosa tangkap, dilepaskan, menurut saya itu berdosa ya. Dalam urusan perdata, saudara boleh mengampuni. Dalam urusan pidana, tidak melaporkan itu kejahatan, saudara. Itu salah, sama sekali salah, saudara.
Secara hukum dunia pun itu salah. Kalau pidana harus dipidanakan, tidak bisa dihentikan. Dia sudah melaporkan pemukul ke polisi, mengajukannya ke pengadilan dengan tujuan supaya keadilan ditegakkan dan supaya dia tidak melakukan hal itu kepada orang lain dan supaya orang lain tidak menerima tindakannya. Itu boleh dilakukan. Yang dilarang oleh ayat ini adalah balas dendam pribadi, ambil tangannya sendiri, pukul kembali. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau pakai polisi dan sebagainya itu jelas diizinkan. Kalau poin sih, saudara, karena kata-kata yang paling banyak diejek ya, berilah juga kepadanya pintumu yang lain dalam ayat 29a. Saudara, ini jelas tidak bisa diartikan secara hurufiah. Hanya orang tolol, orang idiot ya, yang tafsirkan ini hurufiah, ditempelin kanan, betul-betul berikan yang kiri. Ini gilanya bukan main, saudara. Jangan lakukan yang seperti itu. Itu orang yang tidak ngerti Alkitab boleh lakukan seperti itu, tetapi yang ngerti firman Tuhan jelas tidak lakukan seperti itu. Dan saudara, supaya saudara tahu bahwa ini bukan sekedar tafsiran saya pikir semua penafsir yang waras menafsir seperti yang akan saya berikan. Lalu kenapa di luar banyak orang ngajar betul-betul hurufiah, tempelin kanan, berikan kiri? Karena mereka tidak pernah belajar. Kalau mereka belajar, mereka bertemu dengan tafsir-tafsir seperti ini, mereka akan tahu sebetulnya tafsirnya bukan hurufiah. Saya akan berikan beberapa komentar ya. Pertama dari Pulpit Commentary, berkata demikian: tidak ada orang yang bijaksana dan berpikiran sehat yang merasa dirinya terikat oleh arti hurufiah dari perintah-perintah ini. Sebagai contoh, Tuhan kita sendiri tidak menawarkan dirinya untuk dipukul lagi. Yohanes 18, 22, 23. Tapi dengan tegas, sekalipun dengan kesopanan yang sangat indah atau halus, mencela orang yang memukulnya. Juga Santo Paulus, kisah 23:3, tidak pernah memikirkan untuk mentaati arti hurufiah dari perintah atau tuntutan ini. Ini hanya merupakan pernyataan yang tegas dari suatu prinsip yang besar. Dan demikianlah, dengan beberapa orang fanatik yang salah sebagai perkecualian, semua pengajar-pengajar Kristen yang besar telah mengertinya. Semua saudara mengerti dengan cara seperti ini ya. Jadi bukan satu dua penafsir, semua nafsirkan seperti ini. Yang menghurufiahkan hanya beberapa orang fanatik, itu perkecualian sangat sedikit, yang memang gila, yang memang tidak bijaksana, otaknya tidak karu-karuan, nafsir seperti itu. Ayat harus ditafsir dengan ayat. Kalau Yesus ini mengajarkan tempelin kanan, berikan yang kiri, dia sendiri tidak mempraktekkan. Ingat itu. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 18, 22, 23. Ini dia dalam sidang mahkamah agama ya. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu pada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa kau menampar aku?" Dia berikan pipi satunya? Tidak. Dia akan mencela biarpun dia tidak balas. Mencela halus, tapi dia tidak memberikan pipi satunya. Dia jelas tidak menafsirkan secara hurufiah kata-kata atau ajarannya sendiri. Paulus juga sama, kisah 23 ayat 2 dan 3. Tapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata padanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun kau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Sudah kata-kata membalas itu ya, pada awal ayat 3 sebetulnya tidak ada ya. King James cuma mengatakan, "Dan said Paul unto him," lalu Paulus berkata kepadanya. Tapi bagaimanapun saudara, yang jelas dia tidak diam, apalagi memberikan pipi yang satunya untuk juga ditampar, tapi dia memprotes. Yohanes 18 ayat 23, Yesus juga memprotes. Tapi saudara, baik Yesus maupun Paulus, mereka tidak membalas. Itu bagusnya mereka, tapi jelas tidak ditafsirkan secara hurufiah oleh Yesus maupun oleh Paulus. Jadi kalau orang baca ayat itu tanpa melihat ayat-ayat perbandingan ini, mereka bisa tafsirkan hurufiah. Tapi bandingkan dengan ayat-ayat ini, loh, Yesusnya sendiri tidak berikan pipi satunya kok. Tidak mungkin ditafsirkan hurufiah. Artinya cuma tidak boleh membalas ya. Sekarang kita lihat poin yang kedua, penafsir yang lain. A.T. Robertson berkata demikian, orang-orang yang berpegang teguh pada penghurufiahan yang ekstrim akan mendapatkan problem dengan tingkah laku Yesus dalam Yohanes 18 ayat 22 dan seterusnya,
di mana Yesus pada waktu itu menerima tamparan di wajahnya, memprotes hal itu. Penafsiran ini ngomong yang sama kurang lebih ya, menghubungkan dengan ayat yang lain. Kan saudara, kalau saudara baca ayat mau tafsirkan, jangan pernah tafsirkan ayat sama sekali tidak melihat semua ayat dalam Alkitab. Ini penafsiran yang dari sudut manapun bisa sampai pada kesesatan. Tafsirkan ayat manapun, lihat seluruh Alkitab yang berhubungan, lalu tafsirkan bersama-sama. Pada waktu kita tafsirkan satu ayat nabrak ayat lain, maka jelas itu adalah suatu penafsiran yang salah. Tidak bisa seperti itu. Jadi saudara, mengisi otak dengan ayat Alkitab itu luar biasa penting. Maka coba baca Alkitab, ngerti gak apa-apa, baca saja. Yang ngerti nanti tersimpan, nggak ngerti nanti tanya kalau ada kesempatan. Lah makin banyak ayat tersimpan di sini, makin saya mendengar khotbah, saya bisa, oh, kok dia ngomong begitu, tapi ayat ini kok bilang begini ya. Lah tanya kepada dia, tadi kamu ngomong begini, tapi ayat ini nggak begini. Mungkin dia bisa menjelaskan. Tapi kalau dia nggak bisa menjelaskan, berarti tafsir dia salah. Tapi misalnya ada orang nafsirkan, tamparkan betul-betul huruf ya, berikan yang kiri. Tanya pada dia ayat 18, mengapa Yesus tidak mempraktekkan apa yang dia perintahkan? Orang itu mati, saudara. Mau ngomong apa? Jadi saudara, mengisi otak dengan banyak ayat, itu untungnya di sana kita bisa terhindar dari ajaran yang salah, sesat, ekstrim, dan sebagainya. Kan saudara, Leon Morris berkata demikian, Yesus memberikan ilustrasi dari kekerasan atau kekejaman fisik. Pipi adalah siagon, bahasa Yunani-nya ya, yang sebetulnya adalah rahang. Yesus berbicara tentang sebuah pukulan pada rahang dan bukannya suatu tamparan ringan pada wajah. Reaksi yang alamiah terhadap pukulan seperti itu adalah memukul kembali dengan keras. Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk menawarkan rahang yang satunya. Ia berbicara tentang sikap. Pada waktu kita disakiti, kita tidak boleh membalas dendam. Tapi jika diperlukan, harus siap untuk menerima lagi tindakan yang menyakitkan itu. Memberikan pipi yang lain secara harfiah tidak selalu merupakan cara yang terbaik untuk memenuhi perintah ini. Bandingkan sikap Yesus sendiri terhadap pukulan, ayat 18, ayat 22, dan seterusnya. Jadi saya memberikan 3 contoh dari penafsir, saya kira sudah cukup. Tapi kalau saudara mau baca nih buku tafsiran, silahkan baca. Saudara akan melihat bahwa boleh dikatakan semua penafsir yang waras menafsirkan model seperti ini. Tidak ada yang menghurufiahkan atau tamparkan memberikan kiri. Tapi saudara, pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen yang betul-betul menghurufiahkan luar biasa banyak. Mengapa? Lagi-lagi seperti saya katakan, mereka tidak pernah belajar. Jadi saudara, kalau suatu hari saudara ditampar orang, jangan betul-betul memberikan pipi yang lain untuk ditampar lagi. Tidak membalas itu cukup. Bahkan tamparan pertama saudara, bisa tangkis, kenapa tidak tangkis? Boleh tidak tangkis? Jelas boleh, gila tidak boleh tak? Bisa hindari, bisa tangkis, apalagi pukulan kedua dan sebagainya, jelas boleh. Cukup kalau sudah tidak membalas tamparan dan tetap mengasihi orang itu. Poin D. Sekarang ini sesuatu yang sangat penting ya, poin D ya. Perlu diingat, Yesus berkata tampar. Biarpun NIV kalau tidak salah menerjemahkan hit. Jadi ya tampar atau bahkan pukulan dengan kepalan ya. Dia saya kira tidak membicarakan bahwa yang memukul ini Mike Tyson ya. Kalau yang memukul Mike Tyson, orang bisa mati dipukul dia, saudara. Nggak usah Mike Tyson ya. Saudara pernah tahu petinju Indonesia yang namanya Ajib Albarado? Dia juara welter ringan WBF ya, World Boxing Federation, juara dunia sebetulnya, tapi itu kategori yang tidak terlalu dianggap beda dengan WBC, WBA dan sebagainya. Orang itu punya pukulan luar biasa kerasnya ya. Saya tidak pernah tahu petinju Indonesia lain manapun punya pukulan sekeras dia. Kalau lihat dia mukul sancak itu, saya tak godok-godok ini pukulan betul-betul kayak ledakan. Wah, luar biasa kerasnya. Suatu kali dia diadu dalam pertandingan eksebisi melawan Niko Toriri, juara nasional Indonesia di dalam kelas menengah. Kelas menengah itu 3 kelas di atasnya ya, welter ringan, welter, menengah ringan, menengah.
Jadi orang ini berat badannya jauh di atasnya dia. Kelas menengah itu saya kira 72 maksimumnya. Teringan itu 63,5. Berarti beda berat 8,5 kilo di atasnya. Orangnya lebih tinggi, orangnya lebih gede. Diadu dalam pertandingan eksebisi. Saudara, pukulannya yang kecil ini lebih keras jauh dibandingkan orang yang 3 kelas di atasnya. Lebih cepat, lebih keras jauh. Nah saudara, satu kali entah bagaimana, tapi saya tidak nonton, cuma saya diceritai saudara. Karateka diadu lawan petinju. Tidak tahu ada orang sesumbar karateka yang jenis sesumbar petinju. Ayo didu, karateka lawan petinju. Diadu saudara 5 lawan 5. Karatekanya dipilihkan karateka yang ban coklat dengan alasan yang ban coklat itu aktif. Kalau yang sudah ban hitam dari pelatih dan sebagainya itu sebetulnya agak kurang aktif. Yang ban coklat itu malah lebih aktif. Ban coklat semua 5 karateka dari kelas yang berbeda-beda, berat badan berbeda-beda. Petinjunya dipilihkan juara nasional semua, 5 juga. Dan salah satunya Ajib Albarado. Saudara, pertarungan pertama karatekanya KO ronde 1. Pertarungan kedua karatekanya KO ronde 1. Pertarungan ketiga karatekanya KO ronde 1. Pertarungan keempat KO ronde 1. Pertarungan kelima saudara, karatekanya sudah kalah sebelum bertanding. Dia lawan Ajib Albarado. Itu partai utamanya saudara. Dia dipukul 1 kali pukulan, geblak itu matanya balik itu putih, kejat-kejat, kakinya kejat-kejat. Dan waktu saya ceritakan kepada kakak saya bilang, gila itu Gegara tak berat loh kayak begitu tuh. 1 pukulan. Ajib Albarado dibanding Mike Tyson tidak ada apa-apanya saudara. Padahal itu yang dipukul ya karateka yang mestinya sedikit banyak dia pernah dipukul biarpun tidak seperti petinju ya. Orang normal dipukul Mike Tyson mati saudara. Sangat mungkin mati, saya percaya itu. Tapi saya yakin yang dibicarakan bukan seperti itu ya. Ini serangan tampar pukul. Saya percaya yang dimaksud di sini bukanlah suatu serangan yang membahayakan jiwa. Dalam konteks itu kita tidak boleh balas. Serangan yang tidak membahayakan jiwa. Saya dipukul dengan rotan kek, atau dengan cemeti kek, itu tidak membahayakan jiwa. Tapi tidak dibacok, lain ceritanya saudara. Atau dipukul dengan pipa, atau dengan linggis, ini ceritanya sama sekali lain saudara. Jadi ingat baik-baik, yang tidak boleh balas itu kalau serangannya tidak membahayakan jiwa. Orang biasanya tidak pernah memperhitungkan penafsiran seperti begini. Pokok saat ada serangan tidak boleh balas. Dia bilang kalau ditampar kanan berikan kiri. Dia tidak bilang kalau dihantam linggis sebelah kanan kasih mau yang kiri supaya boncornya simetris. Dia tidak bilang juga kalau dibacok celurit sebelah kanan supaya tidak gandul-gandul berikan yang kiri juga supaya betul. Dia tidak pernah bilang seperti itu. Saudara, kalau serangan itu membahayakan jiwa, saya serius dalam hal ini. Orang Kristen boleh membela diri. Karena saudara, kita juga harus mengasihi diri kita sendiri ya. Hukum kasih berkata apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan dilupakan bagian akhirnya. Kalau kita dikeprok linggis kasihkan yang kiri, apakah itu mengasihi diri sendiri? Kalau serangan itu membahayakan jiwa kita, diam saja. Apakah itu mengasihi diri sendiri? Membiarkan diri Anda dibunuh? Saya tidak percaya Kristen ngajar seperti itu. Tapi banyak orang bodoh yang ngajar seperti itu. Dalam Kristen saya yakin bela diri itu diizinkan. Dan kalau saudara kepepet, dan ingat ya, syaratnya ini ya, sikonnya cuma memilih 2 pilihan, membunuh atau dibunuh. Tidak ada pilihan yang lain. Saudara, boleh membunuh. Kalau saya tidak akan ragu-ragu, saya akan bunuh. Kalau saya sampai bersikon seperti itu, membunuh atau dibunuh. Kalau ada pilihan ketiga, larilah. Saya kalau cepet di sana, saya punya pistol. Orangnya nyerang pakai celurit. Saya tidak akan nunggu dia jarak 2 meter, jarak celuritnya setelah mancep.
Dia 5 meter, tembak dulu. Terus saya bilang, lu tembak kaki. Iya, nek saya jenggo pesan ke nenek lobut. Terus dia maju terus tambah bacok saya. Kalau saya tidak peduli. Kalau terus tahu tidak bisa lari, sikat badannya, mati urusan belakang. Sebetulnya ya, hukum dunia pun tidak menyalahkan itu. Cuma ya ini Indonesia ya, kalau saya lakukan itu pasti dapat masalah. Tidak bisa tidak. Tapi hukum negara yang genah itu tidak akan dihukum. Dan hukum Tuhan juga tidak melarang hal semacam demikian. Jadi pada waktu ada serangan membahayakan, adalah bodoh untuk membiarkan diri serang, dibunuh, tetap tidak balas. Itu menurut saya bodoh. Tempo hari waktu Indonesia sedang rame-ramenya huru hara, anti Cina, anti gereja dan sebagainya, pemerkosaan Jakarta dan sebagainya, saya sudah mau siap-nyiapkan kalau ini Surabaya tambah rame, saya mau beli bensin sak jerigen, taruh di muka rumah, kasih kabel listrik, bahwa kalau orang nyerang tak tancap, kabel mati bareng. Itu saya serius, saudara. Jadi bahkan di mobil saya bawa pendungan, kalau bawa senjata api tidak pakai izin itu melanggar hukum. Senjata tajam juga melanggar hukum. Senjata tumpul tidak ada melanggar hukum. Saya bawa pendungan. Dan kalau orang nyerang saya di ruangan itu, saya petinju itu latihan pakai semacam dumbbell ya, pipa dicor timah, itu ada banyak saudara. Pokoknya diserbu nomor 1 sawat no, juara jauh sawat no, disik terakhir pendungannya. Nah jadi saya betul-betul nyiapkan diri kalau betul-betul menghadapi serangan secara fisik seperti itu. Saya tidak mau diem, tak ajak mati bareng. Menurut saya adalah salah membiarkan diri dibunuh begitu saja pada waktu serangannya betul-betul membahayakan. Saudara, mari kita lihat satu contoh ya. Di dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 16 dan 23. Mereka ini kan bangun tembok tembok Yerusalem ya. Dan pada waktu mereka bangun, banyak musuh-musuh dan mereka mau menyerang dan sebagainya, maka mereka siap sambil bangun, sambil bawa senjata, dan setiap saat siap untuk melawan serangan itu dengan cara kekerasan. Dan ini tidak pernah disalahkan di dalam sepanjang Alkitab. Mari kita baca ya. Nehemia 4 ayat 16 dan 23. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pinggang pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku pada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpental pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Saudara, Allah kita berperang itu tidak berarti Allahnya tok berperang, tapi dia membantu ya. Tapi kitanya juga perang ya. Kalau tidak buat apa, panah dan sebagainya. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari melekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Saya langsung loncat ayat 23 saja. Demikianlah aku sendiri, saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Semua memegang senjata, diserang. Mereka cuma bertahan kok atau lari? Tidak, mereka akan serang kembali. Dan ini tidak pernah disalahkan. Juga kalau saya membaca kitab Esther, baca Esther pasal 9, karena ini panjang saya tidak bacakan di sini. Saudara, Esther itu kan orang yang kurang ajar itu minta kepada raja, dan rajanya tanda tangan tanpa mikir pada tanggal sekian saat saja orang Yahudi boleh bunuh. Tahu-tahu dia disadarkan bahwa orang yang kurang ajar, orang itu dihukum mati. Tapi ini surat sudah kadang keluar, bagaimana nih? Tanggal sekian semua orang boleh bunuh orang Yahudi. Dan hukum di negara itu, sekali suatu ketetapan keluar, tidak boleh tarik kembali. Jadi tetap itu melakukan ketetapan pada tanggal itu, saat adanya orang boleh bunuh orang Yahudi. Satu-satunya jalan, saudara,
berikan ketetapan yang lain untuk tambahan. Pada hari itu, kalau orang-orang Yahudi diserang, mereka boleh balas dan bunuh penyerangnya. Dan itu yang terjadi, saudara. Mereka diserang, mereka bunuh para penyerangnya. Lagi-lagi, saudara, itu tidak pernah disalahkan dalam sepanjang Alkitab. Kalau itu tidak dilakukan, saudara, Yahudi yang musnah, Yesusnya nggak muncul, gak ada juru selamat, kita semua masuk neraka. Ini balas. Serangan fisik membahayakan, balas serang balik, bunuh. Saudara pernah dengar ajaran seperti ini di luar? Pada zaman yang ajar, kalau diserang boleh bunuh penyerangnya. Budi Asali dok yang ngajar. Setahu saya tidak pernah dengar pendeta lain ngajar. Tapi saya berani debat dengan siapapun mempertahankan ajaran ini. Orang biasanya tidak boleh, gombal lah. Suruh mereka tafsirkan ini, Nehemia ditafsirkan bagaimana, ini Esther ditafsirkan bagaimana. Dan saya punya lebih banyak ayat lagi. Dulu pada waktu membahas hukum ke-6 sudah saya bahas, saya tidak usah bahas lagi ulang pada saat ini. Tapi cukup sudah tahu bahwa kalau serangan membahayakan, maka kita punya izin, punya diizinkan untuk membalas dan sebagainya. Bahkan kalau memang betul-betul mendesak, membunuh, daripada kita dibunuh tanpa melawan sama sekali. Albert Bahn berkata demikian. Prinsip umum yang ia tetapkan adalah bahwa kita tidak boleh melawan kejahatan, tetapi bahkan pengarahan umum ini tidak boleh ditekankan secara terlalu ketat. Kristus tidak bermaksud untuk mengajar bahwa kita harus membiarkan keluarga kita atau diri kita dibunuh dan bukannya melakukan perlawanan. Hukum alam dan semua hukum, baik hukum manusia maupun hukum ilahi, membenarkan pembelaan diri pada waktu jiwa ada dalam bahaya. Ya, saya ngajar bukan dari saya saja, saudara. Penafsir-penafsir semua ngajar model semacam demikian. Kalau dalam bahaya, jelas boleh melawan. Dan menurut saya adalah bodoh untuk membiarkan diri mandah dibunuh begitu saja, sama sekali salah. Saya mungkin berkata, loh Yesus kok mandah dibunuh? Dia datang memang untuk mati, saudara. Lain ceritanya dengan kita. Beda dalam hal ini. Yesus tidak semuanya mesti diteladani ya, saudara ya. Banyak orang bilang Yesus kan teladan kita. Loh, kamu mau teladani Yesus semuanya? Saya selalu tanya begitu. Kalau mau teladani semuanya, coba teladani nomor 1, dia puasa 40 hari 40 malam, itu non-stop loh, saudara. Cuma minum cairan, tapi tidak makan gelas 40 hari 40 malam. Saya kepingin tahu dia lakukan itu. Bisa ada orang lakukan. Katanya turun berat 25 kilo dalam 40 hari. Kalau saya beratnya 80, turun 25 kilo, masih 55, tidak terlalu, masih hidup mestinya. Jadi orang yang gemuk bisa tahan. Tapi kalau saudara beratnya 40, turun 25 kilo, habis saudara ya. Saudara, apakah memang Yesus jadi teladan dalam segala hal? Tidak. Kalau Yesus jadi teladan dalam hal puasa, masih memungkinkan. Kalau dia jadi teladan dalam hal tidak pernah pacaran, bahkan kawin, habis orang Kristen, saudara. Semua harus tidak kawin orang Kristennya. Tidak kawin, tidak punya anak, kalau minggunya kosong, lagi 1-2 generasi, habis Kristen. Jadi jelas bahwa tidak semua dari Yesus mesti diteladani. Apa yang dia lakukan atau apa yang dia tidak lakukan, itu tidak semua diteladani. Apalagi yang mati menebus dosa, itu tidak bisa diteladani. Yang meneladani itu agak idiot, saudara. Dan orang-orang di Filipina itu ada satu orang yang dia bernazar, ya tak tahu, disalibkan berapa belas kali gitu, kurang 1 atau 2 kali saya lupa. Disalibkan sungguh-sungguh pada setiap hari Jumat Agung, gila enggak? Dan entah apa motivasinya mau merasakan penderitaan Kristus. Kristus menderita supaya kita bebas dari penderitaan, dan dia ingin menderita bersama Kristus. Gendengan. Tidak waras, saudara. Jadi saudara, Kristus tidak selalu mesti diteladani. Berbicara apa dari Yesus yang mesti diteladani, apa yang tidak, bandingkan dengan seluruh Alkitab, lalu tetapkan ini teladani dan ini tidak. Dia tidak kawin, jelas itu bukan teladan bagi semua orang.
Dia puasa 40 hari 40 malam. Kalau Calvin bahkan mengatakan orang yang puasa 40 hari 40 malam sekarang ini gila. Anda berani mengatakan gila, tapi menurut saya pokoknya dia tidak merupakan teladan kita dalam persoalan itu. Disalibkan mutlak, tidak bisa diteladani sedikit pun. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin E. Larangan untuk membalas dendam pribadi ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12, 17 dan 21. Tadi sudah saya bacakan, saya kira tidak usah kita ulang ya. Saudara, saya berikan catatan saja, kita tidak boleh membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi awas ya, kita bukannya tidak membalas supaya Tuhan yang membalas orang itu. Pembalasan aku, nah Tuhan balas lebih teman. Aku tak diam saja. Cek no Tuhan sing balas tambah teman, cek syukur rasa no. Jadi itu tujuannya kasih kok. Kok bisa supaya dibalas Tuhan? Enggak. Nah, lalu apa artinya saudara? Ayat 20 itu ya, bagian B. Jika bagian A-nya berkata, jika seturumu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Apa maksudnya? Saudara, orang itu sekeras apapun, kalau kena api, dia mencair. Begitulah. Ya. Jadi maksudnya dengan tindakan kasih itu kita mencairkan kekerasannya dia. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan betul-betul tumbuh bara api, bukan kasih saudara. Ya kobong dia, padahal membalas saudara. Tentu bukan itu artinya. Jadi kita berbuat baik pada waktu yang berbuat jahat. Moga-moga dengan kebaikan kita mencairkan hatinya yang keras. Ya, jadi ingat ya, bukan supaya dibalas oleh Tuhan. Kita memang karena mengasihi maka tidak boleh membalas. Tapi kalau kita tidak balas dan orang itu tetap jahat, memang Tuhan lambat atau cepat dia yang akan membalas. Karena sudah Leon Morris berkata demikian. Ia yang membalas berpikir bahwa ia menahan serangan atau agresi secara jantan, tapi sebenarnya ia sedang menyerah tanpa syarat kepada kejahatan. Kata-kata indah ya, tapi ya sukar dilakukan. Dan kutipan yang terakhir adalah mungkin untuk mengampuni secara lahiriah tanpa menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh, tetapi adalah kasih yang dicari oleh Yesus. Saya tidak balas lahiriah bisa, tapi kasihnya ada aja. Tak, Tuhan cari kasihnya, hatinya mengasihi, membuat tidak membalas. Saudara, suatu firman yang luar biasa sukar. Tapi saya sudah menjelaskan juga bagian-bagian yang seringkali ditafsirkan kelewat ekstrim. Padahal seharusnya tidak demikian. Tetapi sekalipun ditafsirkan benar seperti ini tetap firman yang melampaui jangkauan kita, membuat kita sadar bahwa tuntutan Tuhan itu luar biasa tinggi. Dan kita semua bersalah. Tidak peduli saudara, jemaat, pendeta, atau siapapun, kita pasti berulang-ulang melanggar hukum ini luar biasa banyaknya. Sehingga hanya hukum ini saja dosa kita begitu banyak dan lebih dari cukup membawa kita selama-lamanya ke dalam neraka. Karena saudara, kalau saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamat dosa, saya tidak punya Yesus sebagai penebus dosa, siap-siaplah masuk neraka. Hanya kalau saudara punya juru selamat, saudara diampuni dan saudara masuk surga. Tapi tanpa juru selamat, neraka itu bukan mungkin, bukan kemungkinan besar, itu pasti. Sebaliknya kalau punya juru selamat, surga bukan mungkin, bukan mudah-mudahan, itu juga pasti. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kau sudah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Kami sadar bahwa firman yang baru kami pelajari betul-betul merupakan salah satu hukum-Mu yang melampaui jangkauan kami. Dan kami begitu sering melanggar, membalas kebencian dan kebencian, membalas tindakan jahat juga dengan tindakan jahat, membalas pukulan dengan pukulan, padahal tidak ada kebutuhan untuk membalas. Tuhan, pertama kami mohon Engkau hindarkan kami dari penafsiran yang ekstrim dan bodoh. Tapi sekalipun demikian, kami sadar bahwa hukum masih terlalu tinggi untuk kami lakukan.
Siapapun di antara kami yang belum punya Yesus sebagai Juru Selamat, tolong mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjalankan firman dengan sempurna. Dan karena ketidaksempurnaan itu, mereka membutuhkan Juru Selamat. Dan tolong mereka percaya dan diselamatkan. Kami yang sudah punya Juru Selamat, kami bersyukur bahwa ketidakmampuan kami melaksanakan firman-Mu selalu mendapatkan pengampunan melalui pengorbanan Kristus. Tetapi Tuhan, pada saat yang sama kami mohon Engkau juga menolong, memimpin, sehingga setiap kami bisa melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Dan dengan demikian makin menyenangkan Engkau dan makin membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.